Oke, udah cukup lama gua nggak ngerekam video dan kali ini gua ngerekam video lagi karena muncul iklan yang dalam waktu 22 jam dia disaksikan 2,4 juta orang yang nonton iklan ini dan menurut gue iklan ini juga kayaknya cukup baik selama gua nonton iklan sebelumnya. Tapi gua nggak tahu yang saat ini apakah cukup baik juga untuk disaksikan dan juga kita analisa selanjutnya. Eh mengenai banyak hal gue nggak upload dan yang lainnya ada kesibukan-kesibukan sebelumnya, tapi gue harap gue bisa rajin upload lagi untuk kedepannya. Jadi jangan lupa untuk di subscribe channel gue dan juga like video-video gue dan tonton semua video gue selengkapnya. Terima kasih banyak. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung react videonya dulu baru lanjut ke analisanya. Head and shoulder, apa logonya? Gila 8 detik. Ya ini 8 detik pertama, gila. Langsung jomplang ya perbedaannya ya antara tinggi dan juga gaya yang cool dan juga gaya yang heboh sendiri. Ini ngasih comparison yang cukup menyenangkan untuk di awal video. Tanya semua cowok sama aja. Enak aja, kita beda Karena samponya beda. Head and Shoulders. Wow! Udah nggak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bebas ketombe. Ya ilah bro, ini ada pintu. Adegannya nggak gitu, bro. Alah sama aja, sama-sama lewat. Bro ampun bro. Bro. Di bawah ngebut. Gak bisa. Ini gue bantuin. Pakai helm siren jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bebas ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Jo Salim belum? Mantap. Bro, Joe Taslim, bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah, Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bebas ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama, bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh. Kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Iya sih. Dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini ngomong apa kalian, ha? Ada backstage. Oke, iklan yang bisa cuma 2 menit 7 detik. Ini iklan bener-bener ngebuat gua naruh perhatian full sih. Bisa awalnya 8 detik pertama gue langsung potong karena benar-benar menarik perhatian. Lalu selanjutnya gue terbawa aja sama iklan ini, terpesona, mengalir aja gitu iklan ini. Banyak informasi-informasi yang diberikan sesuai dengan apa yang ingin Head Shoulder kasih kepada halayaknya. Cuma di sini juga memberikan konten-konten yang menyenangkan. Dan itu nanti akan dibahas di analisa gue. Jadi tonton selanjutnya di analisa gue. Oke, ini iklan yang menyenangkan ya. Gue cukup senang menonton iklan ini. Jadi kita mulai langsung ke analisanya. Tapi sebelum itu gue reminding lagi, gue mengingatkan lagi bahwa ini full kesotoyan gue, kesotawan gue, dan juga gue mencoba mempraktekkan atau melihat dari apa yang gue pelajarin di tempat gue kuliah, bersama dengan dosen-dosen gue, diskusi dengan teman-teman gue, dan juga jurnal-jurnal yang gue baca. Jadi kalau menurut kalian ada yang kurang atau tidak setuju atau ingin kalian tambahkan, bisa kalian komen di bawah YouTube ini ya. Oke, kita langsung ke analisanya. Analisa yang pertama biasanya gue langsung mulai ke dalam naskahnya dulu. Menurut gue di naskah iklan ini
jelas menggunakan kata kunci sebuah perbedaan. Kalian bisa lihat di pertama mengenai Joe Taslim dan juga Fadil Jaidi yang benar-benar berbeda dari bentuk tubuh, dari cara dia bersikap dan yang lainnya. Itu masih tahu bahwa iklan ini yang akan berjalan dalam 2 menit ke depan akan memberikan isinya itu mengenai perbedaan tentang mereka berdua gitu ya kan. Dan kita juga tahu bahwa sifat Fadil Jaidi dan juga Joe Taslim ini ya benar-benar berbeda gitu ya kan. Dan iklan ini tidak hanya menonjolkan Joe Taslim gitu ya kan dengan mencoba merendahkan Fadil Jaidi, tetapi juga dia memberikan sebuah perbedaan yang benar-benar 1:1 gitu menurut gua. Ya sebenarnya pada intinya sih Fadil Jaidi juga merupakan cowok yang berbeda dengan Joe Taslim gitu kan. Yang keduanya juga memiliki karismanya tersendiri. Dan iklan ini saat perbedaan-perbedaan ditonjolkan itu juga memberikan informasi dari kelebihan produk Head and Shoulder dengan tambahan sisipan yang menurut gue juga cukup menyenangkan. Salah satu yang menjadi ciri khas iklan Head and Shoulder yaitu belakang setnya juga ditunjukin gitu ya kan. Kalau kalian melihat iklan-iklan Head Shoulder yang lain seperti yang kemarin Scorpion, terus juga iklan yang di warung, itu nunjukin bahwa ada kru yang terlibat, ada belakang set yang terlibat di dalam iklan Head and Shoulder. Kalau salah terhadap contoh iklannya, kalian bisa tonton ulang iklan Head and Shoulder yang lainnya. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai set. Latar tempat iklan di dalam iklan Fadil Jaidi yang jadi brand ambassador barunya Head and Shoulder. Head and Shoulder dapat brand ambassador baru. Ini menonjolkan kelebihan dari produk Head and Shoulder seperti tempat yang panas dan diharuskan bergerak aktif, walaupun pada akhirnya Fadil Jaidi mematahkan keaktifan tersebut dengan ngebuka pintu sih. Duh, ngapain Joe Taslim lompat-lompat kayak gitu, bener juga sih. Lalu ada saat Joe dan Fadil menaiki motor dan juga saat yang dia naik mobil terbuka, itu nunjukin tentang polusi udara di jalanan. Itu semua dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang ingin disampaikan oleh iklan ini kepada halayaknya. Lalu yang ketiga ada penokohan. Kita ngomongin soal tokoh, kita sampingkan Joe Taslim yang sudah lama menjadi brand ambassadornya Head and Shoulder. Kita mungkin udah ya cukup kenal juga sih bagaimana Joe Taslim mengiklankan Head and Shoulder, di mana dia menjadi orang yang kikuk terhadap ngomong Head and Shoulder yang ditampilkan juga dalam iklan ini, di mana dia menjadi orang yang cool, orang yang aktif bergerak. Tetapi kita mencoba ngebahas dari sisi brand ambassador yang barunya, yaitu Fadil Jaidi. Menggunakan Fadil Jaidi sebagai bintang iklan ini dan juga brand ambassador Head and Shoulder memberikan angin segar menurut gua. Setelah gua sekian lama melihat Joe Taslim menjadi brand ambassador seperti yang gua jelasin sebelumnya. Dan Fadil Jaidi dalam iklan pertamanya ini, iklan pertama dalam Head and Shoulder, bukan iklan yang lainnya ya, karena sebelumnya Fadil Jaidi juga memerankan iklan lainnya. Tetapi iklan pertama Head and Shoulder yang diperankan oleh Fadil Jaidi ini memberikan dampak yang kerasa dari sisi engagementnya menurut gua ini. Sisi engagement yang sulit dibangun dalam waktu yang singkat, tapi kita bisa lihat dalam iklan ini di YouTube, di mana ditonton 2,4 juta kali dalam waktu 22 jam. Itu pencapaian yang hebat sih menurut gue untuk sebuah iklan yang berdurasi hanya sekitar 2 menit. Dan juga ada 14.000 komentar dalam iklan ini, yang menurut gue pastinya akan bertambah terus. Lalu penggunaan Fadil Jaidi ini menjawab kenapa bisa banyak orang yang nonton, gitu ya kan. Jadi selain daya tariknya Joe Taslim dalam iklan ini juga merupakan hasil dari jerih payah Fadil Jaidi yang udah dibangun dari awal dia memulai karirnya di dunia digital marketing, di dunia media sosial. Dia membranding dirinya sendiri, gitu ya kan. Kita tahu lah bagaimana Fadil Jaidi membranding dirinya sendiri di dalam konten-konten Instagram dan juga TikTok dia. Yang membuat akhirnya iklan yang asik ini terbentuk, gitu ya kan, yang akhirnya kita bisa menonton iklan yang
segar lagi seperti ini, seperti apa yang ingin disampaikan juga oleh Head and Shoulder. Fadil Jaidi sudah menjadi call itu yang kayak nah ini gue udah lupa ya, pokoknya Fadil Jaidi sudah menjadi call yang disukai oleh para penggemarnya dan juga orang yang bukan penggemarnya. Ya, dari semua analisa gue ini memberikan penjelasan bahwa iklan 2 menit 7 detik ini enak banget ditonton, nyaman ditonton, sebuah kelebihan-kelebihan, bukan sebuah berarti informasi-informasi di dalamnya yang menunjukkan kelebihan-kelebihan Head and Shoulder dimasukkan dengan cara yang menyenangkan, yang membuat gue tidak ngerasa aneh, kok ini dimasukin kayak maksa banget ya ngasih tahu kelebihan dari sebuah produk ya, tapi juga memberikan angin-angin segar untuk gue yang menontonnya, sehingga kenyamanan terbentuk dan gue nggak kerasa 2 menit 7 detik gue terlewatkan. Ya kalau kalian belum nonton iklan ini, menurut gue sih harus segera ditonton. Ini iklan yang pantas untuk ditonton. Untuk kalian yang mau nyari sampo baru juga, menurut gue juga ini bisa memberikan atau menginfluence kalian untuk mencoba sampo ini. Setidaknya awareness dan engagement dalam iklan ini cukup tinggi. Keberhasilan iklan ini bisa dilihat dari kedua hal itu, walaupun pasti ada aspek-aspek lain yang dinilai oleh timnya sendiri. Oke, menurut gue itu aja analisa gue. Kalau kalian ada tambahan seperti yang gue sebutkan sebelumnya, kalian bisa komen di bawah. Tetapi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like video-video gue dan juga tonton video-video gue. Terima kasih, gue Rexy Rex, dadah.